Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita mau tenggelamkan kasus ini. Ternyata ada saja netizen begitu ya menyentil-nyentil kembali kasus ini. Jadi menarik kembali untuk kita reaksi semeton ya kasus Agus begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Oh ini duet ini. Andai aku pas Duet. melihat kamu dari Ya duet. dan ku buka pelangi sedalam sempatku. Duet nggak tuh duet. Terimalah torpedoku yang bunyi meskipun lambung aku. Bang Densu nalangin uang 98 juta yang udah terlanjur dipakai sama Agus dan keluarganya biar apa Ya. coba? Ya biar kelar lah, karena kalau nggak gitu ini masalah nggak bakalan kelar-kelar. Kalah jadi arang, menang jadi abu malahan. Karena dari awal Agus sama Teh Novi ini emang udah beda keyakinan, nggak bakalan bisa Ya. sejalan. Agus merasanya ini uang donasi dia, udah jadi Ya. hak dia, terserah dia juga mau dipakai apa aja. Sementara Teh Novi merasanya mengumpulkan donasi itu dari awal emang untuk pengobatannya Agus, bukan buat kepentingan pribadi. Karena Teh Novi sama Agus itu pakai kekeh sama keyakinannya, jadi nggak akan nemu-nemu jalan keluarnya. Akhirnya Kodensu ini ambil jalan Ya. tengahnya. Akhirnya Kodensu bantu dulu uang yang udah kepake itu biar saat dimutasi sesuai permintaannya Teh Novi itu mutasinya utuh lagi. Dari permasalahan ini gue jadi belajar gitu ya, kalau ternyata niat baik itu belum tentu diterima dengan baik dan belum tentu juga hasilnya Betul. baik. Dan yang kedua, gue setuju banget sama kata-katanya Kodensu. Buat apa melakukan kebaikan kalau endingnya itu bercerai-berai, mending Iya. jangan. Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia, kagak mau gue. Karena gue ngeliatnya tuh sedih gitu loh, nggak bisa ngeliat, jalannya susah. Emang ngapain lo ribetin masalah ini karena hukum? Keadaan lo tuh nggak bagus, tau nggak? Lo tuh sakit, lo tuh susah. Maaf nih, kenapa sih lo malah seberontak ini? Lo lihat orang di luar sana banyak yang nasibnya kayak lo, susah terus sakit, tapi dia nggak seberuntung lo gitu, dibantu, Iya, dikasih donasi. betul. Udah gitu yang bikin gue kesel lagi itu pengacaranya loh, pengacara F. Kalau lu pinter, kalau lu kasihan sama dia, harusnya lu kasih tahu dia, udah Gus, gak usah dimasalahin Gus, minta maaf aja, kelarin secara kekeluargaan, kamu fokus udah nyembuhin penyakit kamu. Ngapain sih lu malah nyuruh dia untuk ya udah kita kerana hukum? Lu tuh cuman mikirin nama lo doang gitu, seakan-akan biar nama gue besar nih, kayak di masyarakat tuh gue wah gitu, tapi lo nggak mikir gitu dampak ke dia tuh gimana nantinya. Lagian gue kasih tahu ya, ini pengacara kan main sosial media ya, lu bisa lihat ya cerita keseluruhannya gimana, lu bisa nilai siapa yang salah siapa yang benar. Even dia yang benar pun lu lihat respon masyarakat bagaimana. Semua masyarakat nyalain si Agus, bahkan ada yang ikut donasi, dia bilang udah sini balikin duit gue nggak rela duit gue dipakai sama si Agus. Lu bisa baca itu, tapi kenapa lu masih bantu si Agus untuk masuk ranah hukum? Harusnya lu kasih tahu dia yang bener, jangan Gus, udah minta maaf aja, kelarin masalah ini Iya. secara keluargaan. Lu fokus sama penyakit lo, lu sembuh dulu. Kasihan sama keluarga lu, kasihan sama bini lu yang mesti jagain lu seumur hidup kalau lu nggak sembuh. Ini babak baru donasinya Agus. 100 juta memang benar, karena waktu terakhir podcast dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan, kan ada di podcast itu. Dan gua kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan ya gitu. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah uang itu masuk ke rekening yayasan tapi keluar lagi besoknya. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan Donasi Agus Salim. Bingung gua. Kenapa ini barang ya nggak beres-beres? Uang donasinya itu sudah dikasih sama Denny Sumargo ke korban bencana di NTT. Harusnya kan udah beres kan? Yang diributin kan duitnya kan? 1,3 M itu kan? Hilang duitnya udah. Tiba-tiba Agus lah pakai nggak terima, lapor sana lapor sini, gue bodo amat sama itu bener. Tapi ini muncul lagi berita baru lagi, si Denny Sumargo lah, si Gary lah,
si Nopi lah. Ini kenapa lagi sih? Masalah 100 juta lah. Nah ngerti gua permasalahannya apa gitu ya. Gua sampai pusing sendiri bener. Coba deh kalian ya yang tahu permasalahannya gimana, coba kalian tulis di komen deh. Jangan lupa follow ya. Nah itu yang terjadi semeton ya, masih begitu ya, masih ada netizen yang menyentil begitu, apalagi dengan tingkah lakunya sekarang yang kayaknya sih memang iya agak-agak ke ini gitu ya, udah akal apa namanya pemikiran jernihnya memang udah ketutup begitu ya. Kita lihat di step live-nya saja ini sudah kadang-kadang memikirkan mungkin uang itu ya, karena sekarang kan mau tenggelam nih. Pengacaranya sendiri kan sibuk dengan Rasman begitu. Kemarin mau dibawa berobat kemana, cuma janjinya sampai sekarang. Mungkin itu yang membuat dia agak-agak gimana begitu ya perasaannya ya. Dan kurang menarik semeton ya, kalau kita juga tidak mendengar gimana sih pernyataan Teh Nopi begitu ya. Ini dia. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas Agus. Katanya begitu. Lah, tahu dari mana Mas Agus kalau emang tuh orang punya utang? Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk biaya pengobatan ya, bukan biaya utang atau bukan biaya yang di luar dari pengobatan. Harus diingat juga bahwa ini bukan uang pribadi Mas Agus. Ingat, uang donasi, uang masyarakat, orang-orang yang peduli sama Mas Agus, bukan jadi sepunya hak itu dalam memberikan atau mengeluarkan duit. Dicamkan itu ya guys, harus dibedakan. Di sini saya bukan mau menjatuhkan orang lain, saya bicara berdasarkan fakta yang ada. Kemarin masih nggak mau ngaku guys di podcast, jadi seolah-olah uangnya masih ada. Ini kita minta mutasinya, ternyata duitnya yang 100 juta ke saudaranya itu guys, itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa yang nggak kesel? Siapa yang nggak marah? Sudah nyumbang uang, tadinya katanya untuk berobat, ternyata dipakai untuk yang lain. Pasti marah, dan wajar. Nah, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat sudah terlanjur tahu. Tinggal bagaimana solusinya? Solusinya adalah harus duduk bersama. Karena, kembali lagi, Agus ini adalah orang yang sedang kena musibah, matanya buta, cacat permanen, tidak bisa melihat, dan memang layak untuk dibantu. Jangan sampai kalau ini terus-menerus terjadi kisruh, jangan sampai Agus orang yang layak dibantu ini dengan masalah yang terus-menerus tidak selesai-selesai, Agus akan menjadi putus asa. Nah, itu semeton ya. Dan yang menarik juga semeton ya, sekarang kan bersama ibu dokter saya kurang tahu begitu ya. Sering Agus melakukan live bersama begitu. Salah satunya ini yang agak gimana begitu ya, yang menarik juga untuk kita saksikan semeton. Ini dia. Selamat sore Agus. Sore dokter. Apa kabarnya Dokter nih? ya, bukan dokter. Alhamdulillah seperti biasa sehat. Iya ya, ini kelihatan seger banget nih kelihatannya nih. Soalnya habis mandi sore nih, makanya kelihatan seger. Oh iya ya. Iya. Jadi kita pokoknya di hari libur ini mengisi hari-hari dengan apa yang kita ingini aja ya Gus ya. Siap. Lebih rileks ya Gus ya. Iya pasti dong. Iyalah. Gus, ini saya mau cerita sedikit ya sebelum kita nanti ke tema kita ya Gus ya. Boleh. Agus ini kan nama lengkapnya kan Agus Salim ya? Muhammad Agus Salim. Oh, Muhammad Agus Salim, oke. Iya. Tahu nggak Gus, Agus Salim itu Gus siapa Gus? Itu salah satu tokoh nasional kita juga loh Gus. Di zaman setelah kemerdekaan itu, beliau itu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Tuh, luar biasa kan Gus? Luar biasa banget. Nah, itu dia makanya kenapa kok Agus bisa ketemu sama orang yang kaitannya dengan rencana keliling dunia gitu. Pertama-tama saya yang mungkin punya latar tuh tadi ya luar negeri ya. Betul. Kemudian Agus Salim, tokoh nasional kita juga, Menteri Luar Negeri kita ya, pertama ya untuk Indonesia ya, itu juga kaitannya dengan luar negeri. Nah, berarti kan udah signifikan kan Gus? Udah dong, udah pasti. udah pasti ada paket komplitnya itu berarti. Komplit ya. Komplit Nah, semua. berarti udah pas lah jalurnya gitulah. Iyalah. Kalau gitu mungkin ini dikaitkan dengan tema kita pas banget nih Gus. Apa itu temanya nih? Nah, tema kita itu yaitu berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kita akan sefrekuensi dihormati dan dihargai Gus. Yes, itu Sefrekuensi. betul sekali. Kalau kita kumpul sama orang yang frekuensi itu nggak ada yang namanya saling sakit hati. Iya, satu frekuensi Iya, ya. satu frekuensi gitu. Jadi kita walaupun saling membuli ya udah kayak ini aja gitu rasanya gitu, Betul, nyaman. betul. Jadi kalau satu frekuensi itu Gus, kita nggak perlu menyampaikan sebuah kalimat secara panjang lebar. Ibarat saya kerling mata gitu misalnya ya sama seseorang yang kita satu frekuensi, itu dia udah tahu artinya apa gitu. Atau saya senggol sedikit atau apalah kasih tanda sedikit, itu udah tahu Udah tuh paham maksudnya dia, apa. benar, Iya, benar, jadi benar.
nggak perlu terlalu banyak berdebat ya Gus ya. Iya udah. Nggak- Pokoknya kau udah lihat muka aja udah ngerti dia apa maksud dan tujuan kita itu namanya iya, satu iya, frekuensi. iya. Sehati, Sehati sejiwa ya. Iya betul-betul. Siapapun dia ya, asalkan satu frekuensi maka mereka bisa saling menghormati dan menghargai. Betul, betul, Dan betul. tentunya tempat itu nyaman sekali kan Gus? Benar, sangat nyaman sekali. Jadi satu frekuensi ya, sefrekuensi begitu. Ya itu sama begitu ya. Ngomong-ngomong entah apa sama begitu. Ada yang ngajak keliling dunia, ada yang ngajak mau ke Singapura kemarin nggak ada yang udah ditepati begitu ya. Cuma ngomong-ngomong pinter ngomong ya. Iya benar, sefrekuensi. Tapi by the way, sekarang pasti ngerasa ya Agus itu udah di tempat yang satu Ada. frekuensi, bener gak sih? Udah pasti. Iya dong. iya iya benar benar. Soalnya di sini tuh ngerasa tuh kayak benar-benar apalagi dokter ya. Tuh kayak kita tuh udah kayak benar-benar kenal banget padahal baru mau jalan 2 bulan itu Iya, kan. iya, Itulah betul, karena kita betul. tuh Iya, satu iya, iya. frekuensi. Jadi Iya, mau betul. kita bernyanyi oke ayo, mau gembira mau happy ayo, Iya, mau betul, jalan ke betul, sana ayo. Itulah mantap kalau enaknya sama orang satu Iya, iya. frekuensi itu. Iya, betul, betul, Iya, betul, soalnya betul. kita Nyaman. bisa nyaman mau bawa kemana aja kita santai gitu. Iya, betul, Seperti betul, lagi nyantai di pinggir pantai gitu ya kan dokter betul, ya. betul sekali tuh Gus. Nah, oleh karena itu jika kita sudah satu frekuensi itu, kita juga jadi menghindari konflik, menghindari perdebatan, karena kita ingin hidup yang lebih tenang, benar nggak? Betul dong. Itu Jadi dah. kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang suka berdebat, ya kan suka konflik, itu seperti kayak pernah saya baca kan Gus, salah satu komen gitu Gus. Dia mengatakan bahwasannya sini saya jasa menghujat gitu. Ya ampun, dalam hati kecil saya, apa nggak ada pekerjaan lain gitu. Lalu kalau misalnya Anda istilahnya menyiapkan diri sebagai jasa penghujat, emang kira-kira bayar pajaknya ke negara berapa besar ya Gus ya? Iya betul. Bener nggak sih? Maksudnya Bener. ya udah Terus- deh, kalau misalnya kamu bayar pajaknya lebih banyak daripada yang lainnya, ya mungkin Anda bolehlah sedikit lebih longgar, bener nggak Gus? Benar. Emang dapatnya sesaat, rasanya nikmat, tapi nanti akhirnya dapatnya dosa terus yang diambil. Menghambat perjalanan ke depan. Betul, betul, betul. Iya, iya, Itu iya. sama aja kita menghambat, benar-benar kata dokter itu aja sama aja menghambat diri kita untuk Iya, ke iya. depannya gitu. Sementara jalan itu ke depan kan? Iya harusnya lurus jadi Iya. belok jadinya gitu. Betul tuh dokter. Akhirnya pengen sampai ke tujuan, jadi terpaksa harus ke belok tadi tuh kan? Iya. Makanya hati-hati juga sama karma dunia Iya, ya dokter iya, ya. iya. Itu nggak usah nunggu yang ke akhirat dulu ya Gus ya, Betul. yang di dunia ini dulu, yang nyata dulu Benar, lah, benar. dirasakan. Hari ini kamu dibayar, Iya. besok kamu hari ini kamu dibayar, besok orang bayar buat kamu. Hati-hati. Betul sekali. Yalah pokoknya siapa yang menabur maka dia yang akan menuai ya Gus ya. Betul. Jadi kira-kira kita harus menyadari siapa diri kita dan harus hati-hati bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita ya Gus ya. Benar Bukan betul, ke orang betul. lain. Betul. Kalau kita baik ucapan dan perkataan kita, baik yang kita dapatkan. Kalau buruk perkataan kita, ya buruk kita dapatkan. Itu sih. Ya itu yang Iya, harus benar dipikirkan. sih. Hidup tuh yang mau pilih yang Bener mana, Gus, yang kayak baik sama atau lo yang- sih. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong kemarin kayaknya ini ya Gus ya, malam minggu ya Gus ya, Betul. menikmati wisata laut ya Gus ya. Laut Ancol, naik kapal ya walaupun Naik kapal ya. walaupun nggak bisa melihat tapi bisa menikmati dengan Angin rasa- lautnya ya. angin lautnya yang begitu sejuk gitu Iyalah, ya kan, iyalah benar-benar. serasa damai rasanya. Makanya hidup tuh harus damai-damai aja. Iyalah itu keuntungannya berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi, benar-benar. Betul-betul indah sekali ya Gus ya. Iya, jadi kita bisa menghindari konflik. Iya. Setiap yang dijalani semuanya mengandung rasa nyaman, rasa ringan, rasa indah, ya kan Gus? Tenang, Rasa damai, damai, tenang, betul. iya betul. Iyalah. Oke lah Gus. Ini Gus mungkin video pendek kita hanya segitu saja Gus. Terpenting kita sudah menyatakan diri bahwasannya kita senang berada dengan orang-orang yang satu frekuensi ya Gus ya. Orang-orang yang satu frekuensi ya benar juga sih ya. Kalau kita dengar tadi pernyataan demi pernyataan, memang itu begitu ya. Memang kalau kita hanya bisa melihat orang tanpa coba masuk ke dalam diri kita ya begitu.
Jadi yang kita anggap benar itu hanya diri kita dan sefrekuensi tadi itu begitu. Sedangkan apa yang dilakukan dengan nyata-nyata dengan kebaikan baik perkataan maupun perbuatan tidak dihiraukan begitu. Yang dihiraukan hanya kata-kata lewat mulut manis saja. Begitu ya. Jadi menarik semeton ya. Dan selalu saya berpesan juga dari video ya, tetap jaga persatuan untuk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.